saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama. Salam dan sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Tiorisma Sinaga. Saya guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Nenggolan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah aku pribadi yang unik pada kelas 4 fase B. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, pada hari ini ibu sangat senang dan gembira karena kabar anak-anak ibu semuanya luar biasa dan fantastik. Baik, sekarang ibu akan menanyakan kehadiran anak-anak ibu semuanya. Siapa yang menjadi ketua kelas? Oke, Felix sebagai ketua kelas, ibu ingin bertanya, ada yang tidak hadir pada hari ini, nak? Iya, ibu semuanya hadir. Oke, terima kasih untuk Felix dan terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya karena sudah hadir pada hari ini. Oke anak-anak ibu, seperti biasa yang kita lakukan, kita akan bernyanyi. Ibu undang untuk berdiri. Kasih Yesus, mari stand up. Kasih Yesus, mari stand up. Kasih Yesus, mari stand up. Oh, kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Oke anak-anak ibu, coba kita mau berdoa. Coba ambil sikap doa yang benar karena kita mau berdoa. Bagaimana sikap doa yang benar? Lipat tangan, tutup mata, ambil sikap doa yang benar. Baik, giliran siapa sekarang yang membuat doa pembukaan? Oke, Fani maju ke depan. Mari kita bersatu dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami mulai malam Tuhan sampai pagi ini. Tuhan, kami ingin belajar tentang aku pribadi yang unik. Tuhan, berilah kami kepintaran agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru kami Tuhan. Tuhan, sekarang guru kami Tuhan lagi ujian Tuhan, berilah kelancaran agar bisa lulus dari ujiannya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami dimanapun mereka berada. Lindungilah ya Tuhan dan jauhkanlah mereka dari berbahaya. Berilah mereka panjang umur, sehat selalu dan rezeki yang berlimpah. Tuhan, kami
adalah orang yang berdosa. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami, maupun kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Fani yang sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Oke anak-anak ibu, semangat untuk belajar pada hari ini. Semangat ibu. Semangat belajar untuk hari ini. Semangat ibu. Siapa yang sudah siap belajar pada hari ini? Oke, turun tangannya. Siapa yang semangat belajar pada hari ini? Oke, turun tangannya. Baik, berarti pada hari ini sudah siap dan semangat untuk belajar pada hari ini. Jadi harapan ibu sampai di akhir pembelajaran kita nanti, ibu berharap semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan ke depan. Ibu ingin mengingatkan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari materi aku pribadi yang unik. Coba, siapa yang bisa menjawab keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia? Apa-apa saja itu? Keunikan fisik. Baru yang kedua keunikan bakat. Baru yang ketiga keunikan sifat atau karakter. Oke, sekarang ibu ingin mengingatkan pembelajaran kita yang lalu dengan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya. Udah? Pertanyaan yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menerima keunikan yang ada pada diri kita? Oke, lihat. Bersyukur. Ada lagi jawaban yang lain? Sangat. Untuk menerima dan mengembangkan bakat kita itu sendiri. Oke, si Sangat mengatakan kalau bisa mengembangkan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Oke, anak-anak ibu. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang kedua dengan materi yang sama, yaitu materi Aku pribadi. apa materi kita? Aku pribadi. Iya, pada hari ini juga kita masih mempelajari materi aku pribadi yang unik. Peserta didik itu siapa? Iya, jadi lewat pembelajaran ini anak-anak ibu semuanya akan bisa menjelaskan makna teks kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 sesuai dengan materi kita. Apa tadi materi kita? Aku pribadi yang unik. Oke, coba dengarkan ibu ya. Ibu akan menjelaskan KKTP yang kedua. Jadi lewat pembelajaran kita, apa tadi materi kita? Aku pribadi. Lewat pembelajaran ini anak-anak ibu diajak untuk bisa menunjukkan sikap apa? Menerima keunikan yang ada pada diri. Baru juga bisa mampu menunjukkan sikap untuk bisa menerima keunikan orang lain. Dan dalam pembelajaran ini kalian diajak untuk bisa menunjukkannya di lingkungan sekolah. Itulah KKTP yang kedua. Jadi KKTP yang ketiga itu lewat pembelajaran pada hari ini anak-anak ibu semuanya akan bisa membuatkan doa syukur. Iya, bisa membuat doa syukur apa? Doa syukur atas keunikan yang ada dalam diri. Jadi ada 3 KKTP yang mau kita capai lewat pembelajaran pada hari ini. Baik. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa membacakannya? Ray. Apa keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 41? Bisa juga menjawab?
menjawab? Oke, coba jawab Re. Yaitu secitra segambar dengan Allah. Oke, pertanyaannya seperti ini. Apa keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Tadi si Ray mengatakan yaitu bahwa manusia diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab? Rafael. Maka Tuhan menciptakan manusia secitra segambar dan serupa. Iya, jadi anak-anak ibu, adapun keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 adalah bahwa manusia itu bagaimana? Diciptakan segambar, secitra, serupa dengan Allah. Tapi dengan manusia diciptakan segambar, serupa, secitra dengan Allah, manusia dituntut untuk bisa menunjukkan sikap apa yang telah dilakukan oleh Tuhan atau Allah. Oke? Sudah? Sudah mengerti? Oke, bisa kita lanjutkan ke dalam kegiatan inti? Oke, coba semuanya buka kitab sucinya karena kita mau masuk ke dalam kegiatan inti. Baik, semuanya buka kitab sucinya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Siapa yang mau membacakannya ke depan? Baik, bisa maju ke depan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, yaklah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, anak-anak ibu, terima kasih untuk Gisel dan juga untuk Sangap yang sudah membacakan teks kitab suci untuk kita. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Baik, kita sudah membentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok apa namanya? Siapa-siapa saja orangnya? Bukan Santa Maria Goretti. Oke, kelompok kedua apa namanya? Asisi. Siapa-siapa saja orangnya? Oke, tadi kelompok dua, kelompok apa namanya? Iya, Santo Franciscus Assisi. Oke, sekarang kelompok ketiga, kelompok apa namanya? Santa Teresia. Siapa-siapa saja anggotanya? Oke, ada 3 orang untuk kelompok 3. Kelompok 1 apa tadi namanya? Santa Maria Goretti. Ingat nama kelompoknya ya. Kelompok kedua apa namanya? Asisi. Kelompok ketiga? Oke, Santa Teresia. Pada hari ini Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Iya, lembar kerja peserta didik.
Jadi di dalam LKPD ini nanti ada soal yang akan Ibu berikan sesuai dengan materi kita tadi apa? Aku pribadi yang unik. Iya, sesuai dengan materi kita aku pribadi yang unik dan sesuai dengan KKTP yang sudah kita bacakan tadi. Ada berapa KKTP tadi? 3. Udah? Jadi di soal ini nanti kalian akan bisa menunjukkan apakah kalian bisa mencapai KKTP yang sudah kita sepakati tadi. Oke? Baik, sekarang Ibu akan membagikannya dulu ya kepada setiap kelompok. Ini untuk kelompok berapa kalian? Kelompok yang kedua. Ini kelompok yang keberapa? Kelompok yang ketiga. Oke, di dalam LKPD tersebut ada berapa soal? Ada berapa soal? 6. Ada 6 soal. Coba dilihat dulu soal yang ke-6. Apa itu soal yang ke-6? Sosial bersama kita membuat dengan kepada Tuhan atas keunikan dalam diri sebagai anugerah Tuhan. Oke, jadi soal yang ke-6 tadi setiap peserta didik ya. Oke, berarti nanti setiap peserta didik akan membuat doa syukur atas keunikan yang ada dalam dirinya. Nanti dibuat di sini ya. Setiap orang nanti dibuat di sini. Oke? Baik anak-anak Ibu semuanya, sekarang Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi. Kalian kan kerja kelompok, iya kan? Kelompok Santa Teresia, iya kan? Di sini soal yang ada di dalam LKPD-nya didiskusikan di dalam kelompok, bukan kerja masing-masing. Jadi diharapkan untuk bisa bagaimana? Kerjasama yang baik di dalam kelompok. Coba dikerjakan dengan baik. Ayo. Coba satu orang yang membacakan soal, baru siapa yang menjadi yang menuliskan jawabannya atau sebagai not tulisnya. Ayo kelompok Santo Fransiskus Assisi, lihat. Ayo kerjasama dikerjakan soal yang ada di dalam LKPD-nya. Ayo kelompok yang ketiga Santa Teresia. Siapa yang membacakan soalnya? Si Sanga. Siapa yang menulis? Si Desi. Oke. Kerjasama ya, coba diskusi yang bagus. Oke anak-anak Ibu sudah siap? Bagaimana kelompok Santa Teresia? Sudah siap? Sudah? Cepat, ayo. Kelompok Santa Fransiskus Assisi sudah siap? Sudah. Bagaimana kelompok Santa Maria Goretti sudah siap? Oke, perlu Ibu ingatkan, coba dipersiapkan dulu nanti pada saat presentasi, coba disepakati siapa yang menjadi moderator, baru siapa yang menjadi presenter yang akan membacakan hasil diskusi. Pak, Ibu undang anak-anak semuanya untuk berdiri. Kita akan melakukan ice breaking.
Oke, kita akan masuk ke dalam tahap yang keempat. Apa itu tahap keempat? Menyajikan hasil karya. Jadi di sini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Coba kelompok siapa yang pertama untuk mempresentasikannya? Oke, kelompok yang pertama dulu, Santa Maria Goretti. Maju ke depan, ke sini. Apa yang diajarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tentang penciptaan manusia dan bagaimana hal ini menunjukkan keunikan setiap individu? Jawabannya, Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang sangat istimewa. Tuhan membuat kita mirip dengannya, artinya kita punya kemampuan berpikir, memilih, dan mencintai. Karena itu, setiap manusia itu spesial dan berharga. Kita juga diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikannya ke depan. Kita berikan aplaus. Kelompok yang kedua, maju ke depan. Fani, depan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami lakukan di tempat kami. Dan juga terima kasih kepada Ibu supaya kami bisa mempresentasikan hasil karya kami. Oke, jadi terima kasih juga untuk semuanya. Apa yang diajarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tentang penciptaan manusia dan bagaimana hal ini menunjukkan keunikan setiap individu? Tuhan menciptakan manusia dengan sangat istimewa. Tuhan membuat kita mirip dengannya, sehingga kita bisa berpikir, memilih, dan mencintai. Setiap manusia itu spesial dan berharga. Tuhan juga memberi kita tugas untuk menjaga bumi dan semula makhluk di dalamnya. Apa keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban, manusia diciptakan berbeda dari makhluk lain. Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk menjaga bumi. Kita juga bisa punya anak dan memenuhi bumi. Ini adalah tugas penting yang Tuhan berikan kepada manusia. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya ke depan. Kita kasihkan apresiasi untuk kelompok yang kedua. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Coba, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Menurut saya kelompok 1 sudah bagus dan untuk bersemangat dalam kekompakannya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 karena kelompok 1 sudah sangat bagus. Sekarang kelompok yang ketiga. Jika menurut saya kelompok 2 sudah bagus dan mereka melaksanakan kekompakan mereka dan membagi tugas-tugas mereka dengan cara yang bagus dan terampil. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk setiap kelompok. Jadi, kalau evaluasi dari Ibu melihat bahwa setiap kelompok sudah mendiskusikan soal-soal yang ada di dalam LKPD-nya dengan bagus. Dan juga Ibu melihat setiap kelompok telah menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu juga dengan baik dan benar. Oke anak-anak Ibu, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan atau merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Baik, coba yang pertama. Apa keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Oke, Gisel. Jadi perlu Ibu sampaikan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yaitu ingin menyampaikan bahwa setiap manusia itu diciptakan secitra, segambar dan serupa dengan Allah. Dan di situ juga manusia diajak untuk bisa menunjukkan sikap apa yang telah diperbuat oleh Tuhan. Baik, kita lanjut sekarang yang kedua. Apa makna perintah menguasai dan memelihara bumi?
bersama. Untuk melestarikan bumi yang artinya menguasai, tidak merusak atau tidak menjadi semena-mena akan merusak alam bumi. Iya, jadi perlu Ibu sampaikan di sini menguasai. Di sini tadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ternyata manusia diberikan tanggung jawab yang besar untuk bisa memelihara, menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan yang lain. Jadi di sini menguasai bukan berarti manusia itu berhak untuk merusak ciptaan Tuhan yang lain, tetapi memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Oke, coba yang terakhir. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghargai keunikan orang lain? Si Roni dulu yang menjawab. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai keunikan orang lain? Tidak mengejek orang lain. Baru apa lagi? Empati di sini. Siapa yang mau tahu apa arti empati? Coba dilihat ke depan. Ibu, Apa? Panik. memahami dan menghargai perbedaan orang lain. Iya, memahami dan menghargai perbedaan orang lain. Ada berapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai keunikan orang lain? Tiga. Apa saja itu? Penerimaan, kerjasama. Penerimaan itu maksudnya bagaimana? Iya. Baru yang ketiga apa? Iya, kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan penutup. Coba semuanya ambil sikap duduk yang benar, karena pada saat ini Ibu akan memberikan lembar refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Coba dijawab sesuai dengan pengalaman masing-masing ya. Oke? Oke, Santa Maria Goretti? Oke, Santa Franciscus Assisi? Santa Teresia? Oke, di sini Ibu kasih lembar refleksi. Udah, setiap peserta akan mengisikannya. Coba diisi dengan benar atau dengan jujur. Biar Ibu tahu apa yang kurang dalam pembelajaran ini. Oke, coba diisi. Oke, anak-anak Ibu, kalian sudah selesai mengisi lembar refleksi. Nanti Ibu akan periksa bagaimana lembar refleksi setiap peserta didik. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba angkat tangan, siapa yang belum mengerti pembelajaran kita pada hari ini? Untuk kelompok Santa Maria Goretti, masih ada yang belum mengerti? Kelompok Santa Franciscus Assisi? Santa Teresia? Oke, berarti semua kelompok sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, supaya pembelajaran selanjutnya berjalan lancar, Ibu akan memberikan tugas menonton video dari YouTube, yaitu tentang Josa. Dia itu adalah putra Papua juara Olimpiade Fisika Dunia. Karena materi selanjutnya kita akan mempelajari aku mengembangkan kemampuan diriku. Oke? Baik, sekarang kita akan mengerjakan post test. Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak Ibu. Ayo coba dikerjakan dengan bagus. Ada 10 soal yang Ibu berikan. Oke, bisa dijawab Ray? Halo Ray, bisa dijawab? Bisa? Giselle, bisa dijawab? Bagaimana Natalia, bisa dijawab? Bagaimana dengan kalian berdua? Oke,
sudah dibagikan tadi. Coba setiap kelompok mengumpulkannya. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan berdoa. Coba giliran siapa sekarang yang memimpin doa penutup? Oke Roni, mari ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus karena Engkau melancarkan pembelajaran kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar materi kami pribadi yang unik. Tuhan, kiranya Engkau membuat pelajaran itu menjadi masuk ke dalam pikiran kami. Tuhan, kami tidak lupa kepada orang tua kami yang memiliki kami. Berikanlah rezeki dan hapuskanlah dosa mereka dan berikanlah panjang umur dan sehat selalu. Tuhan, buatlah kami semua menjadi anak yang baik dan menurut kepada orang tua kami dan guru-guru kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih.